كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Pas hatam 2017 itu 2016 ayah meninggal. Jadi janjinya ayah waktu dulu itu pengen hadir ketika wisuda Hafdzul Quran hadis hatam gitu. Cuman ya takdir berkata lain. Ya. Kalau ya cita-cita paling tinggi itu pengen Punya pesantren juga Haji. pengen bisa pergi haji ke Mekah. Alhamdulillah itu sudah. Iya. Insya Allah lah. Amin amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih berada di Pondok Pesantren Al Hikamu Salafiyah, dan setelah tadi dengan pimpinan Pondok Pesantren Iwan berbincang-bincang, yang sekarang kehadiran santri yang sudah berprestasi dan bahkan sudah dilibatkan di pesantren ini. Assalamualaikum Kang Ajis. Waalaikumsalam. Sehat damang? Alhamdulillah damang. Oke, Kang Ajis, ini sebagai santriwan yang tentunya sudah memberikan kembali ilmunya di Pondok Pesantren Hikamu Salafiyah ini. Awal bisa ikut menghafal Al-Quran dulu atau mengaji biasa dulu gimana? Pas gitu udah lumayan betah gitu. Udah paham sama ya salah satunya sama teman-teman di sekitar di pondok. Pas begitu udah akrab, langsung dipisah kamarnya Ajis, digabung sama teman-teman sepantaran Ajis. Seangkatan lah gitu. Iya, ya. seangkatan. Pas begitu ya menghafal biasa di masjid, ikut sama teman-teman. Kadang suka Jis hayu ke masjid. Siap. Udah ngapalin belum? Kadang suka ada yang ngajak begitu, ada yang ngingetin. Jadi lama kelamaan ya akrab, tahu semua sama teman-teman itu. Dari kadang di masjid suka ngobrol-ngobrol, suka ya bercanda-bercanda gitu kan. Jadi lama-lama alhamdulillah tahu semua gitu. Terus menghafal biasa tiap pagi, sore, malam kan. Kalau Ajis kan beda, jadi pagi waktunya yang lain sekolah, Ajis ke masjid gitu. Masjid. Iya. Dan itu prosesnya berapa lama tuh untuk sampai hafal benar dan segala macamnya? Kurang lebih 1,5 tahun. 1 tahun ya. Iya. Dan itu terus diulang-ulang lagi terus sampai Iya. hafal beneran gitu. Iya. Itu sehari ada target nggak? Misalnya 1 juz atau berapa gitu dulu nggak? Kalau untuk menghafal hafalan baru target ada. Jadi satu hari itu kalau nggak dapat 2 lembar nggak boleh jajan. Itu janji dari ayah. Oh. Jadi dari rumah pernah diamanatin gitu. Kalau bisa jadi sebelum jajan atau di hari itu kalau mau jajan Hafalin dulu. harus ngafalin dulu, harus punya hafalan dulu. Jadi minimal 1 lembar. Ya lebih bagusnya lebih katanya. Dan itu dibuktikan. Iya, alhamdulillah. Jadi kan tujuannya ayah nyuruh nggak sekolah dulu itu mungkin. Oh, siap. Nah, dan itu proses dari Ajis kan sekarang lebih mendalamin Hafiz ya. Selepas itu apakah Ajis terus mengikuti pendidikan formil lagi? Ya. Pas Ke sekolah. Iya, pas begitu selesai. Pas udah hatam 30 juz selang 1 tahun, Ya. langsung sama Pak Kiai Sadullah disuruh masuk pendidikan formal. Oh, siap. Aliyah. Iya. Nah, itu diikutin semua sampai SMA. Iya. Oke, dari pengalaman Ajis sendiri ya tentang hafalan Hafiz Al-Quran di sini, metode yang paling menarik yang diajarkan di sini itu yang biar para santri baru itu tertarik itu apa tuh yang paling itu?
yang paling mudah gitu ya untuk membawa animo atau semangat untuk menghafal Al-Quran ini? Kalau untuk metode, Ajis pribadi sih sering nyoba-nyoba yang ada di buku panduan punya Pak Kiai. Ada salah satu cara. Jadi satu bulan itu bisa dapat kurang lebih 2 juz 3 juz. Jadi satu harinya 2 lembar lebih 1 halaman. Jadi seperempat. Jadi eksperimen dari bacaan Pak Kiai diterapin. Iya. Dan sampai saat ini juga dikembalikan lagi ke adik-adik Ajis juga di sana gitu. Dan itu berhasil juga, Pak. Alhamdulillah sih masih proses itu, masih berjalan. Kadang ada yang merasa nyaman, ada yang merasa sulit. Yang namanya proses menghafal kan butuh waktu, nggak ada yang instan. Itu proses penghafalan Jis yang paling enak waktunya pagi atau sore, malam atau gimana nih waktu-waktu untuk menghafalkan betul-betul biar meresap dan cepat hafal tuh gitu. Kalau Aji sendiri sih lebih enak pagi. Iya, ya? sebelum subuh atau ba'da subuh itu waktu-waktu paling mati. Jadi paling ampuh untuk menghafal Al-Quran. Apalagi untuk membuat hafalan baru. Gitu ya. Membuat hafalan baru aja udah enak gitu waktu segitu itu. Apalagi ya untuk murojaah atau takrir gitu. Ya menurut Ajis waktu paling enak dari 24 jam itu ya waktu-waktu subuh. Ada subuh ya. Iya. Subuh. Kalau ke siang itu sudah terkontaminasi dengan situasi mungkin. Iya, udah banyak pikiran kemana-mana, konsentrasi nggak fokus ya. Oke, Jis, selama menimba ilmu tasbih Al-Quran di sini serta pendidikan formal, Jisan pasti mengikuti kegiatan baik ekstrakurikuler di sini, kemudian bahkan ikut beberapa istilahnya kegiatan kejuaraan-kejuaraan yang sesuai dengan kemampuan Najis nih. Ini pengalaman pertama nih ikut perlombaan di Sumedang di mana nih? Pertama kali ikut lomba-lomba tahfidz yang disebut STQ atau MTQ itu tahun 2015. 2015 ya. Iya, di Sumedang. Di Sumedang ya. Ya, pertama kali banget ikut lomba-lomba MTQ itu. Nggak tahu apa-apa sama sekali waktu ikut aja dulu lah kan. Iya, disuruh sama Pak Kiai ikut lomba aja. Mungkin ya dari kriteria perlombaannya kan waktu itu aja sudah hafal beberapa juz, diikut sertakan yang cabang 5 juz pertama kali. 5 juz plus tilawahnya. Nah, Ajis itu nggak tahu apa-apa. Ini harus gimana? Nanti ketika perlombaan dimulai, Ajis harus apa dulu gitu kan? Ya udahlah, Bismillah aja kan. Yang namanya disuruh kita kan. Pak, ketika udah di sana mah kan pasti tahu gitu. Iya, ada pasti menyesuaikan. Betul. Iya. Itu diikutin berapa peserta waktu itu yang pertama? Kurang lebih itu 300 kok. 300 dari perwakilan pesantren-pesantren yang lain di Kabupaten Sumedang semuanya. 300 itu datanya. Kurang tahu sih kalau hadir apa enggak semuanya itu. Dan yang pertama itu berhasil mendapatkan juara apa belum atau belum ya? Iya. Belum dapat kejuaraan pas ketika itu. Gagalnya di mana tuh yang pertama? Baru pas 2000 selang 1 tahun 2016 saya ikutan lagi, alhamdulillah. Pas itu langsung naik ke tingkat 10 juz. 10 juz. Iya. Di tingkat 10 juz sudah mulai berprestasi di situ. Alhamdulillah pas begitu naik ke tingkat 10 juz juara 1. Tidak ada saingan gitu. Tidak ada. Soalnya pas di 5 juz itu Ajis kurangnya di segi tilawahnya. Iya. Kan 1 juz dan 5 juz itu plus tilawah. Iya. Sedangkan kalau mau nilainya bagus, tahfidnya bagus, tilawah pun harus bagus. Iya. Kalau Ajis ya tahfidz bagus, tilawahnya anjlok. Jadi itu di sisi tilawahnya yang kurang. Jadi itu. Tapi
tapi sesuai dengan pengalamannya yang diikuti makin memperbaiki dan sekarang sudah semakin bagus-bagus tuh. Alhamdulillah. Itu dari Kabupaten Sumedang, terus Pak ada pengalaman-pengalaman lain dengan Pernah ikut di kabupaten lain, di Bogor, di Karawang, di Cirebon, di Kuningan, di daerah Bandung hampir udah semua. Udah semua kali. Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi. Itu juga berprestasi juga, dapat juara juga. Alhamdulillah. Dan yang paling Ajis tidak terlupakan ya mengawali perlombaan-perlombaan dan bisa ke tingkat nasional nih ke Jakarta nih, bagaimana prosesnya? Ya, hal atau momen yang paling berharga itu pas ketika setiap tantangan, setiap cobaan untuk menuju ke proses yang lebih tinggi itu ya bisa terlewati dengan itu saja gitu atau gimana? Ya banyak ini sih, banyak cobaan-cobaan yang begitu emang harus sabar gitu kan. Itu menguji mental dan kedewasaan Ajis juga ya dalam menapaki perlombaan-perlombaan itu ya. Iya. Jadi kita kalau gagal di sini jangan sampai down, evaluasi lagi gitu ya. Kadang suka berpikir untuk bisa maju ke tingkat atau ke level yang lebih tinggi itu kita harus berbuat apa. Nah, di situ yang membutuhkan proses yang benar-benar bisa dibilang ya menguras tenaga, menguras pikiran gitu kan. Karena apa ya, kita harus selalu berusaha agar apa yang kita inginkan, tujuan yang kita cita-citakan itu bisa terlaksana ya. Mau nggak mau kita sendiri harus berusaha dan punya progres untuk selanjutnya. Harapan terakhir Ajis ya, karena sudah bergabung di sini, kemudian pengen membaktikan terus di sini kah, atau Ajis juga masih ada cita-cita saya pengen ke Yordania atau ke mana untuk lebih berpengalaman? Ada harapan atau cita-cita yang lebih? Ajis? Pengennya sih kalau ya cita-cita paling tinggi itu pengen punya pesantren juga Ajis ya? Pengen bisa pergi haji ke Mekah. Alhamdulillah itu ya. Iya. Insya Allah lah. Amin. Jis, setelah Ajis menimba ilmu selama 4 tahun di sini, orang tua ternyata melihat kemampuan Ajis sampai saat ini di luar dugaan ya. Jadi hafiz, kemudian banyak perlombaan-perlombaan yang diikuti dan berhasil nih. Orang tua bagaimana melihat Ajis sekarang ini? Kalau orang tua kan sekarang cuma tinggal ibu doang. Iya, pas begitu 1 tahun menjelang sudah khatam Quran, pas khatam 2017 itu 2016 ayah meninggal. Jadi janjinya ayah waktu dulu itu pengen hadir ketika wisuda khatam Quran, hadis khatam itu. Cuman ya takdir berkata lain. Sekarang tinggal cuma sama Umi doang gitu. Perasaan Umi ya benar-benar kalau nggak nyangka ya nggak nyangka gitu kan. Semua perkataan ayah dulu itu kenyataan gitu. Terjadi sama Ajis gitu kan. Semua janji-janji yang pernah ayah bilang itu terbukti gitu sama Ajis tuh. Ya rasa suka duka ya bangga itu ya ada di Umi semua gitu. Selaku ibu. Jadi pesan khusus ya dari Umi gitu kan, fokus sama target yang udah Ajis selesain. Jangan lupa juga pesan-pesan amanat dari ayah dulu kayak apa, jalanin. Ketika Ajis sudah selesai ya Quran 30 juznya, ya
Umi pernah bilang itu ya nggak bisa berkata-kata apalagi lah. Ya, pasti udah, ya udah, ini udah benar-benar membuktikan janji ayah. Gitu. Dan amanah itu tersangka sudah dilalui Ajis dengan baik lah, dengan berbagai prestasi, dan Umi jadi saksi hidup ya sekarang. Dan ayah mudah-mudahan diterima di sisinya ya tentunya, dan kita melihat kemampuan Ajis. Ajis, makasih ya waktunya. Menjadi inspirasi buat santri-santriwan baru yang akan bergabung di Pondok Pesantren Al-Hikamus Salafiyah ini. Dan tanpa terasa Iwan harus segera undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.